Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Oke. Sebelum memulai pelajaran, kita tolong ketua kelasnya dipimpin doa ya. Baik Bu. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua Ibu. Oke, bagus. Tetap semangat ya belajarnya karena kita sebentar lagi ulangan akhir semester. Oke, ada yang ingat nggak kita materi minggu kemarin membahas tentang apa? Sistem persamaan linear satu variabel Bu. Bagus. Siapa yang tahu apa itu sistem persamaan linear satu variabel? Siapa yang ingat? Ini Bu, yang hanya memiliki satu variabel. Selain itu, dia dihubungkan dengan tanda sama dengan dan memiliki pangkatnya satu. Jadi masih pada ingat ya apa itu sistem persamaan linear satu variabel? Oke, minggu ini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Untuk standar kompetensinya itu memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Untuk kompetensi dasarnya bisa dibaca bareng-bareng ya. Yang pertama, Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel, menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Oke, itu kompetensi dasar dari materi hari ini. Kita masuk ke indikatornya. Indikator yang pertama yang dibaca Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, menyebutkan perbedaan PLDV dan SLDV, menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV. Nah, selanjutnya apa sih itu sistem persamaan linear dua variabel? Untuk materi ini Ibu mau bagi kelompok kecil untuk teman sebangku aja, jadi satu kelompok 2 orang. Ibu minta kalian mencari masalah di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya Ibu. Oke, udah ada yang ketemu jawabannya? Sudah Ibu. Coba kelompok Lutfia apa jawabannya? Kelompok saya itu menggunakan pensil sama pena Ibu. Ya, kenapa pensil dan pena? Karena kedua benda tersebut itu berbeda jenisnya, jadi termasuk dua variabel. Oke, sekarang untuk kelompoknya Zara, apa jawabannya? Anggur sama kelengkeng Bu, karena sama-sama gula tapi buahnya itu berbeda. Oke, bagus sekali. Jadi kita bisa menyimpulkan ya, persamaan linear dua variabel itu adalah persamaan yang memiliki dua variabel dan masing-masing variabel sama dengan satu. Bentuk umumnya bisa dilihat ya teman-teman. Itu ada AX plus B sama dengan C, dan A ini tidak boleh sama dengan 0. X-nya di situ sebagai variabel. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari SPLDV menurut kelompoknya Jamila? Persamaan linear dua variabel merupakan persamaan yang memiliki dua variabel dan masing-masing variabel sama dengan satu. Bagus. Oke, contoh SPLDV dalam kehidupan sehari-hari itu seperti yang disebutkan sama kelompoknya Lutfia itu bisa pena dan pensil, kelompoknya Zahra tadi bisa anggur dan kelengkeng dan lain sebagainya, asalkan memiliki variabel yang berbeda ya. Kemudian kita masuk ke metode penyelesaian. Bisa dibaca di situ teman-teman bareng metode apa yang bisa kita gunakan dalam penyelesaian SPLDV. Metode yang pertama itu ada metode Substitusi. yang kedua ada metode apa? Grafik. Yang ketiga Eliminasi. dan yang keempat ada metode campuran, substitusi dan eliminasi. Sekarang kita masuk ke metode yang pertama ya. Bisa dibaca pengertian
bagian dari metode ini adalah salah satu variabel dari salah satu persamaan itu kita substitusikan karena kita menggunakan metode substitusi sehingga diperoleh sebuah persamaan dengan satu variabel saja. Untuk contohnya bisa kita baca teman-teman, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear berikut dengan metode substitusi. Jadi bisa dihitung apa persamaannya ada 3x plus 4y sama dengan 11, dan persamaan yang kedua itu ada X plus 7B sama dengan 15. Jadi kalau kita menggunakan metode substitusi, nah dari persamaan dua itu bisa kita buat x-nya sendiri ya, atau di sebelah kiri. Jadi menghasilkan x sama dengan 15 dikurang 7y, sehingga dia nanti menghasilkan persamaan yang ketiga. Kemudian dari persamaan ketiga itu kan kita udah dapat x-nya, jadi kita substitusiin ke persamaan yang pertama sehingga diperoleh hasil y-nya sama dengan 2. Kemudian udah dapat jumlah y-nya itu 2, kita substitusikan lagi supaya kita menghasilkan nilai x-nya dan diperoleh hasil x-nya itu sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaian dari dua persamaan tersebut adalah 1,2. Oke, selanjutnya kita ada metode eliminasi. Metode eliminasi ini dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya. Kalau tadi substitusi kita apakan? Masukkan. Kalau eliminasi kita apakan? Hilangkan. Oke, contohnya bisa dilihat ya teman-teman. Sama saja sebenarnya, cuman kita hilangkan salah satu variabelnya sehingga kita bisa mencari variabel yang lain. Ada yang ingin ditanyakan dari contoh yang metode eliminasi? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut ya ke metode selanjutnya, itu ada metode campuran. Metode campuran ini adalah cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dapat dilakukan dengan cara eliminasi dan substitusi. Bisa kita lihat contohnya, itu ada 2x min y sama dengan 3 untuk persamaan yang pertama, dan x plus y sama dengan 3 itu untuk persamaan yang kedua. Langkahnya sama saja seperti substitusi dan eliminasi yang sudah kita pelajari di awal tadi. Gimana, ada yang ingin ditanyakan dari contoh soal yang tentang metode campuran? Tidak, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke metode penyelesaian yang terakhir dari SPLDV, itu ada metode grafik. Kita baca dulu ya pengertiannya. Dengan metode grafik, kita harus menggambar grafik dari kedua persamaan. Kemudian, titik potong kedua grafik tersebut merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Di situ ada langkah-langkah penyelesaiannya. Coba Mbak Lutfi dibaca apa saja langkah-langkahnya. Ibu, yang pertama itu tentukan titik potong salah satu persamaan linear dengan sumbu x atau sumbu y. Yang kedua, hubungkan kedua titik potong dengan menggunakan garis lurus. Yang ketiga, lakukan langkah 1 dan 2 untuk persamaan lain pada SPLDV. Yang keempat, jika kedua titik berpotongan di x, y sama dengan x1, y1. Penyelesaian SPLDV adalah x sama dengan x1 dan y sama dengan y1. Yang terakhir itu, jika kedua titik tidak berpotongan, SPLDV tidak memiliki penyelesaian. Bagus. Terima kasih ya Mbak Lucia. Jadi itu ya teman-teman, ada 4 metode penyelesaian pada sistem persamaan linear dua variabel. Apa saja tadi metodenya? Substitusi, eliminasi, campuran, dan grafik. Oke, bagus. Sekarang kita kerja kelompok. Ini satu kelas ada berapa? 30, Ibu. Oke, kita bagi menjadi 5 kelompok. Sebelum kita masuk ke kelompok, biar makin semangat belajarnya, Ibu ada permainan sedikit. Jadi permainannya itu tepuk pagi, siang, sore, malam. Jadi kalau Ibu bilang pagi itu tepuknya 3 kali. Kalau siang itu 2 kali, kalau sore itu sekali, kalau malam tidak tepuk ya. Baik. Gimana tadi instruksinya? Kalau pagi 3 kali, kalau siang 2 kali,
Pagi, sore. Ayo kita fokus ya. Kita ulang. Pagi, sore, malam, siang, pagi. Oke, udah pada fokus ya. Fokus. Oke. Jadi tugas kelompok kali ini kita kerjakan melalui kuisis yang ibu kirim ke grup kelas ya. Jadi gimana teman-teman, sudah selesai mengerjakan tugas di kuisisnya? Sudah, Ibu. Jadi apa yang bisa kita simpulkan nih dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Coba kelompok 1, kelompoknya Jamila. Baik, Bu. Sistem persamaan linier dua variabel adalah suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan pangkat 1, dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik maka akan membentuk garis lurus. Dan karena hal inilah maka persamaan ini disebut dengan persamaan linier. Oke, selain itu apa lagi yang dapat kita simpulkan? Dari kelompok 2, apa yang dapat disimpulkan, Mbak Devi? Ya, jadi ciri-ciri SPLDV itu ada menggunakan relasi tanda sama dengan, memiliki dua variabel, kedua variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Oke, bagus sekali kesimpulan dari kelompok 2. Kemudian kesimpulan dari kelompok 3. Jadi metode dalam penyelesaian SPLDV itu ada 4, Bu. Yang pertama metode substitusi, kemudian ada eliminasi, ada gabungan. Metode gabungan itu dari metode substitusi dan eliminasi. Kemudian yang terakhir itu metode grafik. Oke, bagus sekali kesimpulan dari kelompok 2. Mbak Lutfia. Mbak Lutfia. Bu, tidur, Bu. Tidur, Ibu. Nanti Bu ketiduran. Duh, ngantuk ya Mbak? Iya, Bu, ketiduran. Karena Mbak Lutfia ngantuk nih, biar semangat lagi Ibu kasih hadiah ya. Ibu kasih soal. Coba lagi soalnya Ibu tulis di depan tulis, nanti Mbak Lutfia mengerjakan di depan ya, biar teman-temannya juga makin paham materi hari ini. Siap, Bu. Maju, Bu. Iya, Mbak Lutfia. Kepada Mbak Lutfia silakan dikerjakan. Dari, Bu. Sudah, Ibu. Terima kasih Mbak Lutfia. Gimana, sedang nggak ngantuk ya? Sudah, Bu. Gimana jawaban dari Mbak Lutfia? Sudah benar? Benar, Bu. Kasih tepuk tangan buat Mbak Lutfia. Oke, dari materi ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Benar, Bu. Cukup ya? Cukup, Bu. Oke. Kalau materi sudah paham, berarti minggu depan kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk tugasnya minggu depan, silakan kalian membaca buku halaman 140 untuk mempelajari materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Baik, Bu. Oke, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin cukup pembelajaran kita hari ini. Ibu Andri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.